Oke, hari ini kita akan membahas materi kita selanjutnya ya terkait merancang program dan flowchart sama pseudocode nih. Nah, di materi ini ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama terkait siklus program, kemudian kita membahas terkait mendesain sebuah program seperti apa caranya, siklusnya seperti apa. Dan kita bahas terkait pseudocode ya, pseudocode sebuah program. Ada lagi flowchart, apa itu flowchart itu kan kita bahas satu. Kemudian ada lagi variabel sama input, proses, output ya. Nah, langsung saja pertama kita bahas terkait siklus program kayak gimana gitu. Oke, secara sederhana ya, sederhana banget itu. Siklus program itu kurang lebih seperti ini. Pertama kita dimulai dari mendesain sebuah program kayak gitu ya. Kemudian menuliskan program, memperbaiki sintak error ya, kemudian menguji eksekusi program dan mendebug program. Nah, siklusnya kurang lebih melingkar seperti ini. Jadi kalau kita selesai membuat program, kita debug kayak gitu. Kemudian kalau ada perbaikan dari segi desain, kita ulang lagi dimasuk ke desainnya, kemudian baru kita ketik ulang lagi, baru kita lakukan lagi kayak gitu. Jadi memang siklusnya berulang kayak gini ya. Nah, apa-apa aja ini kita jelaskan satu-satu. Pertama, mendesain sebuah program. Nah, yang ini biasanya kita gunakan pseudocode sama flowchart untuk menggambarkan alur model sebuah program. Jadi kita ada algoritma ya, kita udah ada alur kerjanya sebuah program itu kayak gimana. Nah, kita gambarkan menggunakan pseudocode sama flowchart. Nah, itu apa nanti kita akan jelaskan setelah slide ini ya. Kemudian setelah kita punya alurnya, alur sebuah program itu kayak gimana, kita tuliskan programnya, menuliskan kode program. Nah, ini menggunakan high level language nih kalau yang ini. Nah, ini menggunakan bahasa pemrograman yang kita bahas minggu kemarin kayak gitu. Nah, setelah itu kita kan udah ketik programnya nih, ketik kayak gitu kan. Biasanya itu tidak sangat sering terjadi kayak itu, pasti ada sintak error. Nah, sintak error ini biasanya salah ketik atau salah apa gitu, salah error ketika membuat alurnya atau algoritmanya kayak gitu ya. Nah, itu pasti terjadi. Kita perbaiki itu, hilang semua pesan errornya, baru kita coba eksekusi programnya. Nah, apakah programnya jalan atau tidak? Kalau programnya jalan, setelah itu kita masuk lagi proses namanya debugging program. Nah, debugging program itu apa? Jadi kalau kita coba masukin data yang random atau data yang banyak kayak gitu, terus kita coba masukin data yang sedikit gitu. Coba dengan berbagai macam data, kalau hasilnya masih konsisten, nah itu programnya berarti oke. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, misalnya rumus matematikanya kita masukin angka yang besar kayak gitu ya, tiba-tiba programnya nge-hang atau programnya error kayak gitu. Nah, itu berarti ada masalah di debuggingnya. Nah, itu berarti kita ulang lagi ke bagian desain program, kita ulang lagi ngetik programnya, lalu kita cek lagi error sampai semua programnya bisa dikerjakan, bisa dipakai sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Nah, kenapa bentuknya lingkaran? Kenapa tidak ada ujungnya? Karena memang program itu selalu ada sesuatu yang bertumbuh. Makanya selama program itu kita pakai, pasti ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya kayak gitu. Nah, dalam mendesain sebuah program, biasanya kita melakukan dua hal. Yang pertama, memahami tugas apa yang akan dikerjakan program tersebut. Kemudian yang kedua, baru kita menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan program tugas tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, pertama untuk memahami tugas apa yang dikerjakan program, itu biasanya kita lakukan dengan mendeskripsikan program itu tujuannya buat apa kayak gitu. Pertama kita bikin dulu deskripsinya, misalnya kita mau bikin program untuk menghitung gaji kayak gitu, itu kan deskripsi itu. Atau program untuk mencatat parkir hari ini kayak gitu, itu kan deskripsi gitu ya. Contoh deskripsi dari sebuah program. Atau kita mau bikin program untuk mengumpulkan data semua anak yang ada di Padang gitu misalnya kan, itu juga program, itu juga deskripsi dari programnya.
Nah, setelah kita bikin deskripsinya, kita lakukan interview biasanya. Interview ini siapa? Ke orang yang menggunakan program tersebut. Bisa itu kita sendiri atau orang lain yang akan menggunakannya. Nah, selama proses interview ini kita tanyakan kepada orang tersebut, ini programnya maunya fiturnya apa aja, kayak gitu. Terus pengennya jumlah orang yang pakai berapa, kayak gitu. Terus apalagi pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan orang ini pengennya program itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, hasil dari itu semua kita catat ya, catat, kemudian barulah kita dapat yang namanya software requirement, gitu. Nah, contoh software requirement apa? Contohnya seperti fungsi pendaftaran anggota baru kayak gitu ya. Fungsi menampilkan informasi kayak gitu. Tombol notifikasi, fungsi mengubah data pribadi. Ini tergantung dari kliennya nih atau tergantung dari orang yang makainya. Mau kadang ada perusahaan tuh yang pengennya pendaftaran anggota baru cuma bisa dilakukan oleh admin kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Ada lagi perusahaan yang pengen data pribadi cuma bisa diubah oleh staff kayak gitu, ada juga. Itu tergantung dari kebijakan sama orang yang pakai programnya. Nah, ini contoh dari software requirement hasil dari interview tadi ya. Misalnya kita dapat itu ada interview orang yang makainya kan dia butuh software program ini bisa menampilkan informasi. Nah, kita catat langkah-langkah untuk menampilkan informasi itu kayak gimana. Mulai dari ini contohnya. Pengguna membuka aplikasi dan masuk ke menu utama kayak gitu. Kemudian pengguna memilih opsi lihat informasi pada menu utama. Nah, ini semua dicatat di list kebutuhannya. Nah, seperti itu. Lebih sederhananya, ini kan agak panjang nih. Kalau kita pelajari mungkin agak lama nih. Jadi misalnya kayak gini, ada program yang menghitung gaji karyawan yang dibayarkan per jam misalnya. Nah, kita list itunya, fungsi programnya kayak gimana. Pertama, alurnya adalah masukkan jumlah jam kerja yang dilakukan, kayak gitu kan. Kemudian masukkan gaji per jamnya, kayak gitu. Kemudian kalikan jumlah jam kerja dengan gaji per jam, kayak gitu. Tampilkan hasil perkalian yang dilakukan di langkah sebelumnya. Nah, itu salah satu contoh alur kerja sebuah program. Nah, lebih sederhananya lagi, metode ini juga kita bisa gunakan di kehidupan sehari-hari kita ya. Seperti contohnya seperti langkah merebus air. Gitu. Misalnya tuangkan air ke dalam panci, kemudian letakkan panci di atas kompor, hidupkan api di kompor, kemudian tunggu air hingga mendidih, dan matikan apinya, kan kayak gitu. Itu kan langkah-langkah yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkah ini yang disebut sebagai algoritma ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang dikawinkan atau dikombinasikan dengan matematika. Makanya algoritma, itu matematika ya. Nah, algoritma itu alur, itu matematika kayak gitu. Alur yang dihubungkan dengan matematika. Nah, kalau tadi kita bikin alurnya seperti ini ya, abstrak, karena setiap orang itu alurnya beda-beda. Kadang ada orang yang pas taruh panci dulu baru masukin airnya. Kadang ada yang hidupin apinya dulu baru taruh pancinya kayak gitu ya. Kadang ada orang yang pokoknya beda-beda lah kayak gitu caranya. Nah, supaya orang yang satu bisa komunikasi dengan yang lain, supaya kita sebagai klien itu bisa berkomunikasi dengan orang yang bikin programnya dengan mudah tanpa adanya salah paham ya kayak gitu ya. Makanya perlu yang namanya metode untuk bikin langkahnya. Nah, metode yang pertama itu adalah namanya pseudocode ya. Nah, pseudocode ini adalah metode untuk menuliskan langkah-langkah algoritma atau langkah-langkah sebuah program yang istilahnya berasal dari kata pseudocode, artinya kode palsu tuh. Pseudo ini palsu, code itu kode palsu. Nah, caranya dia mirip seperti kita menuliskan program, tapi dia bukan program. Jadi lebih ke gambaran abstrak atau kasar dari sebuah program tersebut. Nah, yang ini tidak ada aturan ya, tidak ada aturan sintaknya. Yang penting ketika orang bikin program itu, orang tuh ngerti ini langkahnya kayak gimana, kayak gitu ya. Ini langkahnya kayak gimana, sesuai dengan alur-alur yang kita butuhkan oleh kliennya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
Ini adalah pseudocode untuk alur menghitung gaji karyawan ya. Langkah pertama apa? Tampilkan, masukkan angka jumlah jam kerja yang dilakukan karyawan gitu. Dan kedua, inputkan jumlah jam kayak gitu kan. Dan yang ketiga, tampilkan, masukkan gaji per jam karyawan kayak gitu. Dan yang keempat, input gaji per jam, mestinya masukkan data ke gaji per jam. Dan yang kelima, setting gaji kotor itu isinya adalah jumlah jam dikali gaji per jam kayak gitu. Kemudian tampilkan gaji kotor karyawan adalah dan keluarkan isi gaji kotor. Itu contoh dari pseudocode. Nah, ada metode yang lebih gampang, yang lebih friendly ke manusia, lebih friendly, lebih mudah dilihat oleh mata. Namanya flowchart. Nah, flowchart ini kita akan menggunakan gambar-gambar ya, atau menggunakan notasi-notasi yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Nah, kalau yang ini ada aturannya dalam penggunaannya. Ini apa notasinya ya, kayak gini ya. Ini notasi yang umum dipakai di dunia, bahkan di luar programming itu ini juga dipakai. Tapi untuk di programmer dia lebih lebih ketat dan spesifik ya. Pertama ada simbol flow ya, atau alur kayak gitu, atau arus. Nah, yang ini menggunakan tanda panah. Yang kedua ada simbol on page reference, atau misalnya kita jalurnya udah panjang tuh, udah sampai ke bawah, kita pengen nyambung ke atas. Nah, kita pakai yang bulat ini. Dan ada lagi fitur off page reference. Nah, misalnya kita bikin alurnya udah panjang satu kertas kayak gitu. Udah habis kertasnya, kita mau nyambung ke belakang, kita pakai yang ini. Ada lagi simbol terminator, yang ini gunanya untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Jadi ketika dimulai dari simbol ini, akhirnya juga diakhiri dengan simbol ini. Yang ini adalah simbol proses ya. Simbol proses ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi dilakukan dalam komputer. Istilahnya proses, sesuatu yang dilakukan dengan kalimat mengerjakan gitu, tindakan kayak gitu. Tindakan yang dilakukan dalam sebuah komputer. Ada lagi simbol decision. Simbol decision ini simbol untuk pengambilan keputusan. Nah, bedanya kalau yang lain ini cuma bisa keluarnya satu jalur. Kalau ini bisa keluar dua jalur. Ketika misalnya kita butuh kalau iya kayak gimana, kalau tidak kayak gimana ya. Nah, ini simbolnya digunakan. Ada lagi simbol input output, ini untuk simbol yang menyatakan data yang diinputkan ke komputer sama data yang di-outputkan ke layar gitu. Kita inputkan dari keyboard, dikeluarkan di layar kita menggunakan simbol ini. Ini simbol manual operation, yang sesuatu yang tidak dikerjakan di komputer. Berikutnya ada simbol dokumen, yang ini kalau ada misalnya alur kita itu memerlukan mencetak sesuatu dalam bentuk dokumen fisik, nah, kita gunakan simbol yang ini. Dan berikutnya ada lagi simbol predefined process, ini adalah proses yang perlu dilakukan sebelum mengerjakan proses kayak gitu. Istilahnya sub prosedur lah. Yang ini untuk simbol display. Nah, kalau ini misalnya kita ingin menampilkan sesuatu di layar, nah, kita gunakan simbol ini. Bedanya apa dengan ini dengan ini? Kalau ini kita bisa gunakan untuk menampilkan dan menginput data, input dan menampilkan data ya, input dan output. Kalau ini cuma bisa untuk menampilkan aja, untuk output saja. Bedanya seperti itu. Yang ini simbol preparation. Misalnya kita perlu menyediakan tempat untuk pengolahan nilai tertentu, atau mau kita memberikan variabel, kita gunakan simbol ini. Ini contohnya ya, ini simbol-simbolnya. Nah, contohnya seperti apa? Ini alur yang kita pakai tadi di di pseudocode yang kita konversikan dalam bentuk flowchart. Jadi pertama kita mulai dengan simbol ini, terminator. Kalau bisa dilihat sebelah sini. Ini simbol terminator yang ini, untuk oval ya. Kemudian yang kedua ada simbol jajar genjang yang ini. Ini kita gunakan untuk menampilkan kalimat masukkan jumlah jam kerja karyawan gitu. Ini kita gunakan simbol yang ini jajar genjang. Berikutnya kita ada proses namanya input jumlah jam kerja. Kita gunakan simbol ini juga jajar genjang. Kemudian ada lagi simbol ada lagi alur tampilkan masukkan gaji per jam karyawan ya kayak gitu. Nah, ini kita gunakan juga simbol input output kayak gini.
Kemudian input gaji per jam karyawan gunakan simbol ini juga. Nah, ini proses mengkalikan jumlah jam dikali gaji per jam kayak gitu. Nah, ini kita gunakan simbol proses ya. Kemudian hasilnya kita tampilkan lagi, kita gunakan simbol ini input output dan diakhiri dengan simbol terminator lagi. Ini. Nah, dalam desain sebuah logaritma ya, ingat cara kerja komputer itu ada namanya input, proses, output. Kita harus define dulu, kita harus gambarkan di kepala kita, abstrakkan. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu apa-apa aja inputnya, prosesnya apa, outputnya apa. Nah, kalau contoh yang tadi, inputnya apa, ingat ya, inputnya gaji, jam kerja sama gaji. Prosesnya apa, ada jam kerja dikali gaji per jam, outputnya apa, gaji. Nah, gitu, ingat komputer itu cara kerjanya kayak gitu, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Setiap kita mendesain algoritma, setiap kita mendesain sebuah program harus ada 3 ini. Oke. Nah, tadi Bapak banyak bilang ini, misalnya jam kerja, gaji, jam kerja, jam, input, output, kayak gitu ya. Di mana tempat kita menampung data itu adalah namanya variabel. Nah, variabel ini adalah tempat untuk merepresentasikan data dalam memori komputer. Jadi ketika kita inputkan, kita ketik gaji per jam gitu, kita ketik jam kerja kayak gitu ya, itu kita inputkan di variabel namanya, tempat menampung datanya namanya variabel kayak gitu. Kemudian kita kalkulasikan gaji dikali jam kerja kayak gitu, itu kan hasilnya kita simpan di gaji kotor kayak gitu kan. Itu juga tempat penampungnya namanya variabel, fungsinya untuk menyimpan data dari proses input atau output sebuah proses. Nah, variabel ini dia ada aturan dalam penulisannya. Pertama, kita tidak boleh menggunakan keyword yang digunakan di bahasa pemrograman. Contohnya seperti apa? Keyword yang digunakan bahasa pemrograman seperti print kayak gitu ya. Keyword-keyword umum yang dipakai di bahasa pemrograman. Nah, biasanya dia bahasa Inggris tuh. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi. Nah, untuk memberi nama variabel ini, untuk memberi nama tempat penampung datanya itu tidak boleh pakai spasi. Kita sambung satu kalimat aja kayak gitu ya. Berikutnya karakter pertama harus berupa huruf atau underscore ya. Huruf seperti A sampai Z atau underscore itu boleh. Dan tidak boleh dimulai dari angka dan tidak boleh dimulai dari kalimat selain huruf sama underscore. Yang terakhir dia case sensitif, artinya misalnya gini, ini variabel namanya jumlah gaji dengan G besar. Ini tidak akan sama dengan jumlah gaji dengan G kecil ya. Ingat itu aturannya. Nah, ini contohnya nih. Kita punya variabel namanya gaji underscore per underscore jam. Ini benar karena dia mengikuti seluruh aturan di atas. Ini ada lagi variabel namanya gaji per jam. Ini juga benar karena mengikuti variabel di atas. Tapi ingat, ini dengan ini tempatnya itu beda karena dia namanya beda. Karena dia sifatnya case sensitif ya. Yang ini salah. Kenapa? Karena dimulai dengan huruf 3. 3D gambarnya tidak bisa digunakan sebagai nama variabel. Kalau yang ini benar karena dimulai dengan huruf J tapi di belakangnya angka, nggak apa-apa. Karena yang harus wajib untuk huruf dan underscore itu cuma kalimat pertama ya. Nah, yang terakhir ini salah karena dia menggunakan pagar ya. Pagar ini sering tidak disupport oleh beberapa bahasa pemrograman kayak gitu. Nah, lanjut kita akan bahas di studi kasus flowchart ya. Jadi kita ada beberapa contoh studi kasus, case study. Kita akan coba bikin flowchart. Nah, Bapak biasanya bikin flowchart ini menggunakan namanya software tambahan nih. Kita bisa pakai Microsoft Word bisa, tapi agak ribet karena Microsoft Word tahu lah ya gimana ribetnya mengatur gambar-gambar di Microsoft Word itu. Kalau Bapak biasanya pakai namanya, cari di Google ya.
namanya draw.io. Biasanya draw.io ya. Kalau kurang besar tulisannya. Bisa kita ambil dulu ya. Notepad. Edit. Maka kalian cari di Google namanya draw.io kayak gini ya. draw.io kayak gitu. Ini akan muncul aplikasi seperti ini. Dia online sifatnya. Di handphone juga bisa, di komputer juga bisa. Nah, pertama kita klik create new diagram kayak gini ya. Di sini ada banyak pilihan diagram, diagram kelas diagram, orientation diagram kayak gini. Ada lagi peta kayak gini. Nah, kita akan gunakan yang ini, flowchart diagram. Ganti namanya misalnya tapi kita coba kasusnya adalah apa nih? Menghitung rata-rata 3 bilangan. Nah, seperti ini kita ambil khusus yang ini ya, menghitung rata-rata 3 bilangan. Buatlah flowchart yang menggambarkan proses menghitung rata-rata 3 bilangan dengan menginputkan bilangan satu persatu. Oke. Ini sudah kasusnya. Nah, coba. Flowchart 3 bilangan. Create. Nah, ini ada ininya ya. Ada contohnya. Tinggal kita delete dulu. Nah, di sini di paling bawah sebelah kiri ini ada bagian flowchart biasanya. Nih, flowchart. Nah, ingat aturan yang tadi, yang di tabel tadi. Kita mulai selalu dengan yang namanya terminator kayak gini. Kita cari simbol terminator, ini setara, ini juga boleh, ini juga boleh. Terminator ya. Kita mulai dengan kalimat mulai kayak gitu ya. Nah, kasusnya itu menginputkan 3 bilangan. Berarti inputkan 3 bilangan, kita gunakan simbol input yang tadi ya. Simbol input, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan kayak gitu. Kita gunakan simbol itu, ini simbol data kayak gini, taruh di sini, kemudian klik yang ini yang ada panahnya ke bawah kayak gitu. Nah, ini untuk menggambarkan alurnya ke bawah kemana kayak gitu. Misalnya ke bawah ke samping juga boleh. Yang penting jelas alurnya kemana. Sini kita pakai input bilangan 1 misalnya. Itu boleh. Atau kalau mau lebih lengkap kita pakai apa ya, perintah gitu. Misalnya inputkan, tampilkan kalimat input bilangan kayak gitu. Juga bisa. Yang penting penggunaan ininya, penggunaan dari notasinya tidak ada yang salah. Kalau alurnya yang penting logis ya. Kalau nggak logis makanya salah. Tapi kalau logis maka benar. Gitu. Dan kita inputkan bilangan pertama misalnya. Input bilangan 1. Gitu. Sambung ke bawah, tarik ini. Bilangan kedua kita ambil, double klik di situ, input bilangan 2 ya. Nah, guys, tarik klik yang ke bawah ini, ambil yang data lagi.
Ini misalnya tarik ke bawah, input bilangan 3, misalnya gitu kan. Kita susun dulu biar rapi. Nah, setelah diinputkan 3 bilangannya, kemudian kita lakukan pencarian rata-rata berarti ya. Berarti itu simbolnya adalah proses, kan? Kalau simbol proses tadi akan menggunakannya bentuknya kotak seperti ini ya. Ini simbolnya proses. Nah, ini klik itu simbol proses yang ini. Tinggal ditarik ke bawah panahnya, isikan di sini. Bilang rata sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan 3 dibagi 3, misalnya kayak gitu ya. Nah, hasilnya baru kita outputkan lagi rata-rata. Tampilkan rata-rata kayak gitu ya. Baru diakhiri dengan yang namanya terminator lagi. Ini start ada N-nya enggak ya? N data, terus dokumen, loop, limit. Oh, enggak ada. Terminator kita akhiri dengan terminator. N. Nah, kayak gitu. Ini contoh penggunaan untuk kasus menghitung rata-rata 3 bilangan. Kayak gitu. Susun dikit biar rapi. Oke, tinggal disimpan. Kita ambil mana dia? Klik sini. Kemudian di sini file export as, kita ambil PDF. Export gitu ya. Nah, di sini baru kita simpan. Namanya klik download ini. Ambil device, klik download. Nah, ini udah muncul dia. Ininya hasilnya flowchart-nya kayak gimana nih. Nah, atau bisa juga kita simpan dalam format yang lain. Kita ambil export, ambil PNG, klik export, klik download. Nah, ini bisa kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, kayak gini hasilnya ya. Nah, itu. Nah, kalau di Microsoft Word juga bisa. Ini contohnya Pak bikin. Tapi agak ribet. Kenapa? Karena mengendalikan gambar di Microsoft Word ini agak ribet nih. Kalau di Microsoft Word itu kita gunakan fitur ini. Insert, shape, begini. Di sini bagian bawah ada yang namanya flowchart nih. Nah, ini juga ada fitur-fiturnya, proses, adaptive proses, decision kayak gitu. Nah, kita mulai misalnya dengan star. Ambil di sini. Ini ya. Klik add text star. Gitu. Baru dikasih insert lagi. Shape, kasih panah ke bawah kayak gitu. Emang agak ribet. Hanya apa lebih suka pakainya yang Draw.io tadi. Tapi kalau kalian mau pakai Word juga boleh, nggak masalah.
Nah, untuk tugas kalian ini kan untuk minggu ini, silakan dicobakan yang kasus yang lain nih. Nah, tadi studi kasus. Nah, ini ya. Kalian bisa pilih yang flowchart membuat rule dadar boleh. Atau yang agak lebih kompleks ini flowchart menyebar informasi karena kita akan menggunakan dua simbol decision di sini. Simbol decision yang mana yang tadi ya yang bentuk ketupat tadi. Nah, ini. Kita gunakan dua simbol itu. Nah, itu untuk tugas di rumah. Ini ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Sudah oke? Sudah paham semua? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bella. Untuk tugasnya ada deadline atau enggak? Deadline-nya minggu depan aja, karena minggu depan akan kita bahas ketika mulai kuliah. Jadi mulai kuliah pada minggu depan kan kita bahas sama-sama ininya, hasil tugasnya seperti apa ya, salahnya di mana, terus yang betulnya seperti apa kan kita bahas sama-sama nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Pengiriman tugasnya di learning, Pak. Iya, tugasnya di learning. Siapa nih? Fandi ya. Oke. Nanti akan Bapak bikin slot pengumpulan tugasnya juga. Baik, Pak. Ya. Udah Pak bikin slotnya deh. Bentar ya. Sudah nih ada slotnya nih. Membuat flowchart. Ini contohnya. Oh, udah ada contohnya yang ini. Menghitung rata-rata 3 bilangan. Ya, sudah ngerti tugasnya ya. Boleh ambil yang di atas, boleh yang di bawah. Atau kalau mau pakai ini juga boleh. Yang penting notasinya sama. Penggunaan notasinya sama gitu ya. Ini contohnya juga ada di di e-learning. Tapi jangan copy punya Bapak ya. Kalau kalian bikin sendiri juga boleh. Ya, yang versi versi kalian kayak gitu. Jangan sama persis dengan yang inilah. Terlalu obvious banget kalau yang ini kalian ambil sebagai tugasnya. Oke, rasanya cukup ya untuk minggu ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Minggu depan akan kita bahas terkait flowchart yang sudah kalian bikin. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama. Jadi apa?